Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktanisa Amalia, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi yang berkaitan dengan Islam dan budaya. Pembahasan pertama, rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Dalam satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu selama 1 hari atau 24 jam. Untuk berotasi, bumi ini melalui dari arah barat ke arah timur, dan waktu untuk rotasi bumi itu namanya adalah kala rotasi. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Nah, di pergantian siang dan malam, terjadinya siang hari ketika posisi bumi menghadap matahari dan terjadinya malam hari ketika bagian bumi tak mendapat sinar matahari. Semua bagian bumi mendapat sinar matahari ketika bumi berotasi secara bergantian. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari terjadi karena ada gerakan rotasi bumi. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakannya disebut gerak semu harian matahari. Bumi berotasi dari arah yang berlawanan, yaitu arah barat ke arah timur. Jadi, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Adanya perbedaan waktu di dunia disebabkan oleh rotasi bumi yang membutuhkan waktu selama 24 jam dan menempuh sudut 360 derajat. Setiap tempat di bumi berjarak 15 derajat memiliki perbedaan waktu 1 jam, dan bila jaraknya 30 derajat maka perbedaan waktunya 2 jam. Angkanya berasal dari pembagian sudut dan waktu yang ditempuh, seperti ini. 360 derajat dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Karena selisihnya 15 derajat, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia Barat. Wilayahnya ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Madura, dan Kalimantan Barat. Yang kedua, WITA, waktu Indonesia Tengah. Berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, WIT, waktu Indonesia Timur, Kepulauan Papua dan Maluku. Yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan bumi berbentuk tidak bulat sempurna. Bumi pepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan tersebut terutama di daerah khatulistiwa dengan kutub. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Inilah yang menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2, maka percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Pembahasan kedua adalah revolusi bumi. Maksudnya adalah perputaran bumi di matahari. Bumi mengelilingi matahari. Revolusi ini memerlukan waktu dalam 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi, yang pertama adalah pergantian musim. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca atau musim. Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Inilah yang menyebabkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada saat yang sama, belahan bumi utara semakin jauh dari matahari. Belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim panas ke dingin, terjadilah musim gugur.
Di antara pergantian musim dingin ke panas, terjadi musim semi. Jadi, belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerakan semu karena matahari sebenarnya tidak bergerak, tapi karena adanya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Jadi, matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Yang ketiga, terlihatnya rasi bintang yang berbeda di setiap bulan. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Perbedaan ini diakibatkan karena posisi kita berubah, diakibatkan revolusi bumi. Yang keempat, penetapan kalender Masehi. Akibat revolusi bumi adalah mempengaruhi penetapan kalender Masehi berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan timur. Maka, batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Ia mengakibatkan apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di bagian barat bujur 180 derajat masih pada tanggal 13, seolah-olah melompat 1 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitannya dengan Islam. Al-Quran telah memberi informasi khususnya pada alam semesta yang berhubungan dengan rotasi dan revolusi bumi. Di sini saya mengambil 2 ayat. Yang pertama di surah Al-Anbiya ayat 33 dan di Quran Yasin ayat 38. Yang pertama di surah Al-Anbiya ayat 33 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Nah, maksudnya di ayat ini adalah Allah itu telah menjadikan malam agar kita itu bisa beristirahat, dan Allah menjadikan siang agar kita dapat bekerja. Maksud dari ayat ini adalah matahari itu beredar pada garis edarnya. Nah, karena peredaran inilah yang mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam. Di ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah itu adalah Maha mengetahui dan Maha perkasa. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Nah, maksud yang tadi saya sampaikan itu berkaitan di surah Yasin ayat 38. Bunyinya seperti ini. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat edarnya, demikianlah ketetapan yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Di Quran surah Yasin ini menjelaskan karena peredaran itulah yang mengakibatkan adanya siang dan malam. Selanjutnya adalah kaitannya dengan budaya. Di sini saya mengambil terjadinya hari tanpa bayangan yang dijelaskan oleh BMKG. Ini terjadi karena matahari sedang dalam posisi yang paling tinggi. Biasanya disebut dengan kulminasi. Nah, ini biasanya terjadi di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Khatulistiwa. Kulminasi membuat benda tegak kehilangan bayangannya. Kulminasi juga terjadi karena bidang ekuator bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika. Matahari akan tepat berada di Khatulistiwa itu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Dalam perkembangannya, Islam ini tidak dapat dipisah antara Islam dan budaya. Hubungan rotasi dan revolusi bumi itu dapat dilihat dari kulminasi, khususnya di Kalimantan Barat. Dan ini membuktikan bahwa matahari dan bumi itu beredar di titik edar matahari, di mana peristiwa ini selalu diperingati sebagai budaya masyarakat Kalbar di setiap tahunnya. Kulminasi tidak hanya seni,
tetapi juga berkaitan dengan Al-Quran. Posisi matahari dari bumi akan terlihat berubah terus sepanjang tahun, antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Hal ini disebut sebagai gerak semu harian matahari. Matahari tepat berada di khatulistiwa pada 21 Maret 2020 pukul 5 WIB dan 23 September pukul 14.51 WIB. Setiap daerah di Indonesia dapat mengalami hari tanpa bayangan pada waktu yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Bumi memerlukan waktu dalam sehari selama 24 jam untuk satu kali rotasi. Bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi, dan revolusi bumi memakan waktu dalam 1 tahun atau 365,25 hari. Al-Quran merupakan sumber petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengandung berbagai pokok ajaran dalam kehidupan, baik hubungannya dengan manusia, dengan Allah, maupun hubungan antar sesama manusia. Alam semesta merupakan salah satu hubungan manusia dengan ciptaan Allah. Ayat-ayat Allah dianugerahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Muhammad adalah nikmat ilmu pengetahuan. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Dalam perkembangan Islam, tidak dapat dipisahkan dengan budaya. Bahkan Islam merangkul budaya untuk menyampaikan ajarannya. Budaya adalah kelakuan yang berlaku pada masyarakat dan lingkungan tertentu. Jadi, hubungan rotasi dan revolusi bumi dengan Islam dan budaya dapat dilihat dari peristiwa kulminasi khususnya di Kalimantan Barat yang membuktikan bahwa di Quran Surah Yasin ayat 38 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, matahari dan bumi beredar di garis edarnya masing-masing, di mana peristiwa ini selalu diperingati sebagai budaya masyarakat Kalimantan Barat setiap tahunnya. Dan agar kita juga tahu bahwa pengetahuan tentang rotasi dan revolusi bumi itu terkait dalam Islam dan budaya, kita juga dapat mengkaji atau mentadabburi Al-Quran, karena Allah ingin kita melihat kekuasaannya, terutama tentang kulminasi. Dan juga agar orang tahu kulminasi tidak hanya seni, tetapi juga ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, di video kali ini saya menggunakan media seperti ini. Nah, ini tentang rotasi dan revolusi bumi, dan ini tentang kaitannya Islam dan budaya. Jika di video ini saya banyak melakukan kesalahan, saya mohon maaf kepada kalian semua, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan adalah dari diri pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.